10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Terkait urusan Ja'far bin Abu Thalib dan sahabatnya, Rasulullah SAW menitipkan surat berikut kepada Amr dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Muhammad utusan Allah kepada Najasyi Asyam, penguasa Habasyah. Semoga keselamatan selalu tercurah kepadamu. Aku memuji Allah, Raja di Raja yang Maha Suci, Maha Mengamankan, lagi Maha Mengawasi. Aku bersaksi bahwa Isa adalah Ruh Allah dan kalimatnya, dan dia turunkan kepada Maryam nan suci dan terpelihara. Kemudian Maryam mengandung Isa dan Allah menciptakan dari ruhnya, kemudian meniupnya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya serta tiupannya. Saya mengajak Anda kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya untuk senantiasa taat kepadanya. Hendaklah Anda mengikuti saya dan beriman kepada saya dan apa yang saya bawa. Sesungguhnya saya adalah Rasul Allah. Saya telah mengutus kepada Anda saudara sepupu saya Ja'far bersama sejumlah muslimin. Bila mereka telah tiba di tempat Anda, perlakukanlah mereka dengan baik dan janganlah bersikap zalim. Saya menyeru Anda dan prajurit Anda kepada Allah. Sungguh saya telah menyampaikan dan telah menasehati Tuhan, maka terimalah nasihat saya. Semoga keselamatan terlimpah kepada siapa saja yang mengikuti hidayah. Kemudian Najasyi membalas surat Rasulullah SAW sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada Muhammad utusan Allah dari Najasyi Asyam bin Abjar. Semoga keselamatan Allah tercurah untuk Anda, wahai Nabi Allah, juga rahmat dan berkahnya. Tiada Tuhan selain Dia yang selain memberi saya petunjuk pada Islam. Telah sampai di tangan saya surat Allah, wahai Rasulullah, yang di dalamnya Anda menyebut-nyebut tentang Isa. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya Isa tidak lebih dari apa yang Anda jelaskan. Kami sudah memahami maksud Anda kepada kami telah melayani sepupu Anda dan kawan-kawannya. Saya bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan. Yang benar dan dibenarkan. Saya telah berbaiat kepada Anda dan kepada saudara sepupu Anda dan menyatakan keislaman di hadapannya karena Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Rasulullah, saya telah mengutus putra saya, Ara bin Asyam bin Abjar, untuk menjumpai Anda. Sesungguhnya saya tidak berkuasa selain atas diri saya saja. Bila Anda menghendaki saya datang menemui Anda, maka saya akan melakukan, wahai Rasulullah. Saya bersaksi bahwa apa yang Anda katakan benar adanya. Baik, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Mu'alif kitab ini ya, Al-Allamah Asy-Syaikh Yusuf Al-Kandahlawi, ya, di dalam buku ini beliau menyatakan terkait dengan pembahasan dakwah Rasulullah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bab ini, ya, di bab ini itu khusus terkait dengan mendakwai para pemimpin melalui surat. Ya. Di sini cuma disebutkan 3 kasus, sebenarnya ada 9. Ya, jadi kalau kita lihat itu ada 9. Tapi kelihatannya ini dipilih yang gede-gede karena terkait dengan raja ya. Jadi Najasyi, kemudian Romawi, Kaisar Romawi, sama 4 ya, Kisra, kemudian sama Muqawqis Mesir. 4 itu. Jadi total ada 9 ya, 9 utusan yang dikirim Rasulullah untuk mengirimkan surat ya, kepada para pemimpin atau para raja. Nah, para raja. Nah, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Hudaybiyah. Ya, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Hudaybiyah. Jadi peristiwa Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6
ya, tahun ke-6 Hijriah. Jadi peristiwa Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi tahun ke-6 Hijriah itu terjadi pada saat itu, pada tahun ke-6 itu terjadi peristiwa Hudaybiyah. Nah, mungkin kemarin kita sudah singgung sedikit-sedikit. Jadi Hudaybiyah itu adalah tempat yang berada di perbatasan Mekah. Ya, kalau mungkin ada yang pernah umroh ya dengan saya atau dengan Sahara, mungkin sudah pernah diajak ke sana itu. Ya, Hudaybiyah. Ya. Jadi Hudaybiyah itu adalah tempat bersejarah, ya, karena di situ Rasulullah SAW pada tahun ke-6 itu menunggu ya bersama. Waktu itu ada mengatakan dalam riwayat Jabir itu disebutkan ada 1.500 sahabat. Kalau dalam kitab lain itu disebutkan ada sekitar 3.000. Ya, tapi juga ada mengatakan 10.000. Tapi kalau 10.000 kebanyakan. Ya, paling banyak sekitar 3.000. Jumlah orang yang ikut bersama Nabi pada saat umroh. Jadi Hudaybiyah itu adalah tempat yang kemudian dipakai oleh Rasulullah untuk menunggu ketika mereka dihadang untuk masuk ke kota Mekah, padahal mereka tujuannya untuk umroh. Nah, kemudian pada tahun itu Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah untuk melakukan negosiasi, tapi gagal. Sampai kemudian akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itulah yang kemudian nanti menjadi pintu pembuka yang kemudian akhirnya terjadinya penaklukan kota Mekah. Ya. Karena melalui perjanjian Hudaybiyah ini akhirnya Khaybar itu nanti di Khaybar itu adalah tempatnya orang Yahudi ya. Itu nanti kemudian akhirnya dipukul oleh Nabi SAW. Nah, peristiwa Khaybar itu terjadi sekitar tahun ke-7 Hijriah setelah peristiwa Hudaybiyah. Nah, sementara orang Quraisy tangannya diikat ibaratnya begitu oleh Nabi SAW. Nah, jadi setelah peristiwa Hudaybiyah ini, ya, setelah peristiwa Hudaybiyah ini, Rasulullah itu balik ke Madinah. Di tengah jalan itu turun surat Al-Fatah. Jadi di tengah jalan itu turun surat Al-Fatah. Nah, di dalam surat itu salah satunya itu adalah ayat yang menyatakan begini, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ya. Nah, ayat ini di dalam Al-Qur'an itu diulang 3 kali, ya Bapak Ibu sekalian, diulang 3 kali. Artinya dialah zat yang telah walladzi arsala rasulahu bil huda, mengutus utusannya dengan membawa hidayah. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan agama yang hak. Liyudhhirahu, untuk dia menangkan alat dini kulli, atas seluruh agama. Nah, di dalam surat Al-Fatah itu akhirannya berbunyi wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Kemudian setelah itu turun ayat yang hampir sama tapi dengan akhiran yang berbeda. Akhirannya berbunyi walau karihal musyrikun. Itu diulang 2 kali. Yang pertama itu dalam surat At-Taubah, yang kedua dalam surat As-Saff. Ya, itu diulang 2 kali. Persis bunyinya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kok dalam surat Al-Fatah akhirannya berbunyi wa kafa billahi syahida, sementara dalam surat At-Taubah bunyinya itu walau karihal musyrikun. Dalam surat As-Saff bunyinya walau karihal musyrikun. Nah, perlu kita catat, jadi pada saat turun surat Al-Fatah tadi, itu setelah peristiwa Hudaybiyah, artinya itu tahun ke-6. Gitu. Pada tahun ke-6 itu orang Islam belum dapat kemenangan. Ya, belum dapat kemenangan. Gitu. Tapi surat Al-Fatah itu turun dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan itu turun surat itu.
Nah, ayat yang pertama di dalam surat itu sudah menyatakan inna fatahna laka fatham mubina. Nah, itu. Jadi inna fatahna sesungguhnya kami fatahna benar-benar ya inna fatahna telah memberikan futuh ya kan kemenangan laka inna fatahna laka fatahan dengan kemenangan mubina yang nyata. Makanya ayat itu kalau kita ke Turki ya itu ditulis di apa namanya dinding-dinding itu oleh Muhammad Al-Fatih pada saat menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu, ya. Nah, itu jadi hiasan di istana Top Kapel itu. Nah, itu ayat itu inna fatahna laka fatham mubina. Jadi ayat itu turun di Madinah itu. Apa turun dalam perjalanan Mekah ke Madinah, tapi sebelum penaklukan kota Mekah. Ya. Sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi ketika ayat itu turun, sebenarnya ayat ini sudah memberi isyarat bahwa Nabi itu sebentar lagi akan dapat kemenangan. Meskipun belum menang pada waktu itu. Nah, apa jalan kemenangannya tadi itu? Yaitu kunci-kunci yang sudah diberikan melalui perjanjian Hudaybiyah tadi, Sulh Hudaybiyah tadi. Ini yang harus kita pahami ya, tahun ke-6 itu. Nah, karena itu setelah turunnya surat itu, setelah turunnya ayat tadi, Rasulullah kemudian mengirim utusan-utusan ke 9 raja. Yang dikirim itu 9 orang. Gitu loh. Ya, jadi Rasulullah mengirim surat kepada 9 raja itu setelah peristiwa Hudaybiyah dan sebelum menaklukkan kota Mekah. Pertanyaannya begini, kenapa kok Rasulullah nggak ngirimnya setelah penaklukan kota Mekah? Kok pede amat Rasulullah itu ya kan? Gitu. Kan ini kan belum dapat kemenangan apa-apa gitu. Makanya kemudian, jadi kalau dari sini ini kita bisa belajar ya. Allah itu sudah memberikan garansi di dalam surat Al-Fatih. Dan itu bisa dikatakan pasti, wong Allah sudah menyatakan inna fatahna. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya kan? Kalau kita belajar bahasa Arab, kata fatahna itu kan menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa artinya? Artinya lampau. Berarti sudah seolah-olah Allah itu sudah memberikan kemenangan kepada Nabi padahal belum kan? Nah, pertanyaannya kenapa Allah tidak menggunakan kata misalnya inna misalnya naftahu laka fatham mubina misalnya gitu. Kenapa Allah menggunakan kata inna fatahna laka fatham mubina? Padahal kemenangannya belum ada. Kenapa Allah menggunakan kata fatahna, tidak menggunakan kata naftahu? Kalau naftahu kan akan gitu. Tapi kalau fatahna itu kan telah, kami telah gitu. Padahal belum. Nah, jadi para ahli bahasa, para ahli balaghah, para ahli tafsir Al-Qur'an itu mengatakan begini. Jadi ketika Allah menggunakan kata inna fatahna itu untuk menunjukkan bahwa memang ini belum terjadi, tapi ini pasti akan terjadi. Nah, gitu. Ini pasti akan terjadi. Nah, gitu. Ini pasti akan terjadi. Nah, ini janjinya Allah ini. Apalagi di situ Allah mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Maka Rasulullah tidak ragu ketika sudah turun ayat ini, termasuk Umar yang semula itu memprotes perjanjian Hudaybiyah karena dianggap perjanjian Hudaybiyah itu merugikan orang Islam. Begitu turun ayat ini, Umar langsung diam. Umar itu langsung nggak ngomong karena Umar maksudnya ayat ini tahu. Ya, Umar itu langsung diam karena apa namanya ayat ini tuh maksudnya sudah dipahami oleh mereka bahwa kemenangan itu pasti akan datang. Kemenangan itu pasti akan datang. Nah, oleh karena itu, meskipun penaklukan kota Mekah atau penaklukan kota-kota yang lain itu belum terjadi, maka Rasulullah SAW dengan PD-nya karena keyakinan berdasarkan janji Allah tadi, ngirim surat kepada 9 raja. Nah, gitu lah. Ngirim surat kepada 9 raja. Nah, itu ya. Nah, jadi maka 9 raja itu jadi Rasulullah itu ngirim 9 sahabat kepada 9 raja. Ya. Masing-masing diberi surat oleh Nabi. Nah, nanti kita lihat suratnya kan beda-beda itu. Surat kepada Najasyi tadi kita sudah tahu, surat Nabi kepada Raja Romawi, ya, kemudian surat kepada Kisra, ya, kemudian surat kepada Muqawqis, itu beda-beda. Beda-beda. Ya, suratnya beda-beda sih. Nah, ini. Ya, jadi itu dulu yang harus kita pahami, ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan latar belakang ya, termasuk kisah di balik surat itu. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Nah, di dalam ayat ini tadi disebutkan ya,
bahwa Imam Al-Bahaqi itu meriwayatkan dari Ishaq bahwa Rasulullah SAW mengirim Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada An-Najasi. Jadi yang utusan yang dikirim oleh Rasulullah itu namanya Amr Ad-Damri. Ya. Nah, ini yang dikirim pada Raja Najasi. Nah, ketika itu sahabat Nabi itu masih di sana. Dalam hal ini Ja'far bin Abi Thalib, ya. Karena mereka itu kan ketika di Mekah itu menghadapi penindasan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka hijrah. Hijrah kemana? Ya, hijrah ke Habasah. Di mana ketika mereka di sana mereka mendapatkan perlindungan. Ya, mendapatkan perlindungan, mereka nggak akan aniaya meskipun mereka agamanya berbeda. Nah, jadi di sini disebutkan ya dalam suratnya ini. Di sini disebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Najasi, ya, Al-Asham, penguasa Habasyah. Najasi itu nanti ya, Najasi itu sebenarnya Najasi itu gelar, Pak, ya. Kayak Fir'aun lah gitu. Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Ya, Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Najasi juga sama. Najasi itu gelar gitu. Karena itu nanti Raja Najasi itu ada yang masuk Islam, Pak. Karena itu ketika di Madinah nanti pada saat Rasulullah SAW mendengar Najasi itu meninggal, itu disolatkan salat gaib. Ya. Jadi disolatkan salat gaib. Makanya itu yang kemudian jadi dasar. Bagaimana hukumnya kita melaksanakan salat gaib? Ya, mayatnya nggak ada di tempat, tapi kita salatkan di tempat kita. Nah, itu dilakukan Rasulullah pada saat Najasi meninggal. Ya. Nah, jadi di sini sekali lagi Najasi itu bukan nama orang, tapi Najasi itu ada gelar terkait dengan jabatan raja, ya. Nah, ini, Raja Habasyah. Nah, di situ disebutkan aku memuji Allah, ya. Di sini disebutkan semoga keselamatan. Ya, salamun alaika. Ya, aku memuji Allah, Raja di Raja Maha Suci, Maha mengamankan, lagi Maha mengawasi. Kemudian di sini disebutkan aku bersaksi bahwa Isa itu adalah ruhullah wa kalimatuh. Ini kalimatnya, Bi. Ya, bahwa Isa itu adalah ruhullah wa kalimatuh. Ruhnya Allah dan kalimahnya. Ini pandangan Islam terhadap Isa. Kenapa Rasulullah menyatakan begini? Karena Najasi itu Kristen. Ya, Najasi itu Kristen. Ini Najasi yang Kristen, ya. Bukan Najasi yang Islam. Nanti ada Najasi yang tadi saya ceritakan ketika meninggal disolatkan Nabi, itu Najasi yang Islam. Ya. Nah, sedangkan ini adalah Najasi yang Kristen. Makanya kalau Najasi diartikan nama orang keliru, karena nanti ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi bukan satu orang. Kemudian Maryam mengandung Isa, ya, yang dia turunkan kepada Maryam yang suci dan pelihara. Maryam mengandung Isa dan Allah menciptakannya dari rohnya. Kemudian meniupkannya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya serta tiupannya. Ya kan? Ini kan seperti firman Allah dalam surat As-Sajdah. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin, ya, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi. Nah, di situ. Jadi Allah itu mengatakan summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi. Jadi kami tiupkan, dia tiupkan ruhnya itu. Ya kan? Dia tiupkan ruhnya itu. Makanya ruh itu enggak ada yang tahu seperti apa. Disebut sebagai sirul hayya, raza kehidupan. Ya kan? Nah, saya mengajak Anda, ya, kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya untuk senantiasa taat padanya. Hendaklah Anda mengikuti saya dan beriman pada saya dan apa yang saya bawa, kata Rasul. Sebagaimana sesungguhnya saya adalah Rasul Allah, utusan Allah. Nah, ini kalimatnya Rasulullah kepadanya Najasi. Nah, ini penting kita perhatikan. Jadi kepada raja yang berbeda, suratnya berbeda. Karena Najasi itu Kristen, maka suratnya seperti ini. Saya telah mengutus kepada Anda
saudara sepupu saya Ja'far bersama sejumlah muslimin. Bila mereka telah tiba di tempat Anda, perlakukanlah mereka dengan baik. Dan janganlah bersikap dolim. Saya menyuruh Anda dan prajurit Anda kepada Allah. Sesungguhnya saya menyampaikan dan menasihati Tuhan. Maka terimalah nasihat saya. Sesungguhnya berlimpah kepada siapa saja mengikuti hidayah. Najasyi kemudian membalas surat Rasulullah. Nah ini balasannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Muhammad utusan Allah dari Najasyi Al-Azham bin Abjar. Sesungguhnya keselamatan Allah tercurah untuk Anda, wahai Nabi Allah. Juga rahmat dan berkahnya. Tiada Tuhan selain Dia yang telah memberi saya petunjuk kepada Islam. Telah saya sampaikan di tangan saya surat Anda, wahai Rasulullah, yang di dalamnya Anda menyebut-nyebut tentang Isa. Demi Tuhan langit dan bumi, sungguh Isa itu tidak lebih dari apa yang Anda jelaskan. Kami sudah memahami maksud Anda kepada kami. Kami telah melayani sepupu Anda dan kawan-kawannya. Saya bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan. Saya telah berbaiat pada Anda dan kepada saudara sepupu Anda dan menyatakan keislaman di hadapannya kepada Allah. Nah, jadi ini Najasyi yang tadi asalnya Kristen kemudian akhirnya masuk Islam. Ya kan? Jadi Najasyi yang itu yang tadi kita jelaskan awalnya dia Kristen, ya, kemudian dia masuk Islam. Wahai Rasulullah, saya telah mengutus putra saya, ya, Arto Asham bin Abjar, untuk menjumpai Anda. Sungguhnya saya tidak berkuasa selain atas diri saya. Bila Anda mengendaki saya datang menemui Anda, maka akan saya lakukan. Wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa apa yang Anda katakan itu adalah benar adanya. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tulisannya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, jadi ini cerita Najasyi yang dia akhirnya masuk Islam kemudian beliau meninggal. Ya, karena peristiwa ini kan terjadi pada tahun berapa? Ini terjadi pada tahun ke-6. Ya kan? Pada tahun ke-6. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar berita Najasyi yang sudah masuk Islam tadi itu wafat, maka Rasulullah sholat sholat jenazah. Nah, kemudian sebelum ini itu ada kisah tentang Najasyi yang menjadi tempat berlindungnya para sahabat. Ya, ketika mereka ada di Habasah, ya. Nah, pertanyaannya apakah ini Najasyi yang sama ataukah Najasyi yang berbeda? Wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas Najasyi itu adalah gelar untuk raja. Ya, gelar untuk raja. Sehingga kalau nanti misalnya dikatakan oh Najasyi yang sebelumnya itu Kristen, ya mungkin. Nah, atau bisa jadi Najasyi yang sama kemudian masuk Islam. Karena ini gelar. Ya, ini gelar. Jadi pada surat ini terkait dengan surat ini itu beda dengan ketika Rasulullah SAW mengutus misalnya Utsman bin Affan, ya Utsman bin Mad'un dan sahabat-sahabat yang lain untuk hijrah ke Habasah, itu berbeda. Ya, nah, pertanyaannya apakah Najasyinya tadi itu Najasyi yang sama? Nah, itu yang harus diperiksa lagi riwayatnya. Nah, tapi yang jelas Raja Najasyi yang terakhir tadi itu akhirnya masuk Islam. Ya, akhirnya masuk Islam dan kemudian beliau menjadi muslim seperti dalam surat tadi. Ya. Baik. Ya, jelas ya sampai di sini. Mau dilanjutkan silakan. Surat kepada Kaisar Romawi. Surat kepada Kaisar Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bazzar meriwayatkan dari Diyah Al-Kahfi, ceritanya Rasulullah SAW mengutuskan untuk menyampaikan surat kepada Kaisar Romawi. Aku menjumpainya lalu memberikan surat Rasulullah kepadanya. Di dekat sang Kaisar ada kemenakannya yang berwajah kemerahan, bermata biru dan berambut panjang. Begitu mulai membaca surat itu, ia melihat kalimat dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, penguasa Romawi. Si kemenakan mendengus dan berkata, surat ini jangan dibaca hari ini. Sang Kaisar bertanya, mengapa? Si kemenakan menjawab, karena Muhammad mengawali surat dengan mendahulukan namanya sendiri dan hanya menulis penguasa Romawi bukan Kaisar Romawi.
Tetapi sang kaisar berkata, teruskan membaca. Usai surat itu dibacakan dan orang telah meninggalkan ruangan, ia memanggilku masuk dan mendatangkan seorang uskup yang menjadi penasihat utama mereka. Mereka menjelaskan soal surat itu kepada sang uskup dan membacakannya. Setelah itu sang uskup berkata, inilah Rasul yang kita tunggu-tunggu dan telah dikabarkan oleh Isa. Sang kaisar bertanya, lalu apa yang harus kuperbuat? Sang uskup menjawab, aku sendiri mempercayai dan mengikutinya. Sang kaisar berkata, kalau hal itu kulakukan, aku akan kehilangan kekuasaan. Setelah itu kami meninggalkan sang kaisar. Ia kemudian memerintahkan untuk memanggil Abu Sofyan yang waktu itu sedang berada di sana. Sang kaisar berkata, ceritakan kepadaku perihal seorang lelaki yang muncul di negerimu. Siapakah ia? Abu Sofyan menjawab, seorang pemuda. Sang kaisar bertanya, bagaimana silsilah keluarganya di antara kalian? Abu Sofyan menjawab, kemudian leluhurnya melebihi siapapun. Sang kaisar berkomentar, ini adalah tanda kenabian. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana kejujurannya? Abu Sofyan menjawab, ia tidak pernah berdusta sama sekali. Sang kaisar berkata, ini adalah tanda kenabian. Ia bertanya lagi, lebih lanjut, di antara orang yang mengikutinya adakah yang kembali murtad kepada kalian? Abu Sofyan menjawab, tidak. Sang kaisar berkata, ini adalah tanda kenabian. Lalu ia bertanya lagi, sewaktu berperang bersama sahabatnya, pernahkah ia dikalahkan? Abu Sofyan menjawab, ia berperang melawan kaumnya, terkadang ia menang dan terkadang mereka yang menang. Sang kaisar berkata, ini adalah tanda kenabian. Kemudian sang kaisar memanggilku dan berkata, sampaikanlah kepada sahabatmu, sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah seorang nabi, tetapi aku tidak bisa meninggalkan kekuasaanku. Adapun tentang uskup itu, orang biasanya berkumpul setiap hari Ahad dan sang uskup menemui mereka untuk berkhutbah dan memberi nasihat. Namun pada hari Ahad itu ia tidak menemui mereka sampai hari Ahad berikutnya. Aku datang menemuinya dan kami bicara tentang banyak hal. Ketika tiba hari Ahad lagi, orang menunggu-nunggu sang uskup keluar menemui mereka. Tetapi ia tetap tidak keluar dengan alasan sedang sakit. Alasan ini dipakainya berulang kali, sehingga akhirnya mereka mengirim pesan lewat seseorang. Keluarlah menemui kami, atau kami akan masuk menemuimu dan membunuhmu. Sungguh kami melihat engkau berubah sejak kedatangan orang Arab itu. Uskup itu berkata kepadaku, bawalah surat ini kepada sahabatmu itu, Rasulullah. Sampaikanlah salamku kepadanya dan beritahu ia bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Aku beriman kepadanya, membenarkannya dan mengikutinya. Namun umatku tidak bisa menerima jika aku berbuat begitu. Maka sampaikanlah kepadanya semua yang kau lihat. Setelah itu sang uskup keluar menemui mereka, lantas mereka membunuhnya. Ini kasus yang kedua. Nah, jadi kasus yang kedua ini juga terjadi pada tahun ke-6 ya. Jadi kasus kedua ini juga terjadi pada tahun ke-6. Ya. Jadi sekali lagi ini juga tahun setelah peristiwa Hudaybiyah ya, berarti terjadi setelah tahun ke-6 ya, tahun ke-6 Hijriah. Sama seperti surat yang ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi. Nah, yang menarik di sini kalau kita perhatikan ya. Nah, riwayat ini disampaikan oleh Dihyi Al-Kalabi. Dihyi Al-Kalabi ini salah seorang sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi yang menjadi jelmaan malaikat Jibril. Nah, ini Dihyi Al-Kalabi. Ya, orang yang ganteng sekali. Nah, ini Dihyi Al-Kalabi. Nah, dalam ceritanya ini disebutkan, jadi yang dikirim untuk menemui Raja Romawi itu Dihyi Al-Kalabi. Jadi Rasulullah itu sampai mengirim orang, kira-kira ini ketemu siapa itu dilihat, ya kan? Nah, jadi ini juga penting ya. Kadang-kadang kan kita itu nunjuk orang itu nggak mikir gitu, pokoknya
Ya, asal nunjuk aja Nabi itu dipikir. Nah, nanti termasuk ketika Nabi itu mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, itu juga tidak lepas dari pemikiran yang jauh ke depan. Karena Mus'ab ini wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Ya, paling mirip dengan Rasulullah. Ini Mus'ab bin Umair. Sampai begitu Rasulullah. Ya, jadi dipikir sampai detail itu. Jadi Rasulullah itu dipikir sampai detail. Ya. Nah, dalam kisah ini disampaikan, ya, dalam riwayat ini disampaikan, jadi ketika itu Rasulullah mengirim Dihya al-Kalabi ini kepada Raja Romawi. Lalu Dihya itu menjumpai Raja Romawi tadi, memberikan surat Rasulullah, ya kan? Nah, seperti tadi sudah disampaikan, di dekatnya Kaisar itu ada keponakan Kaisar yang mendampingi Kaisar. Nah, ketika surat itu dibuka oleh sang Kaisar tadi itu, di situ ada kalimat yang mengatakan ya min Muhammad Rasulullah, nah, biasa begitu. Dari Muhammad utusan Allah ila Heraklius, ya, Adimur Rum. Kalau jadi Adimur Rum, penguasa Romawi. Kenapa kok nggak disebut Kaisar Rum? Kenapa kok disebut Adimur Rum? Nah, itu jadi masalah bagi siapa namanya si keponakan Kaisar tadi. Tapi Kaisar nggak mempersoalkan itu. Karena Kaisar penasaran siapa ini orang yang berani-beraninya mengirim surat kepada Kaisar. Maka kemudian surat itu dibaca, diminta dilanjutkan. Nah, kebetulan di situ ada uskup juga yang menjadi pemimpin agama Kristen. Nah, akhirnya dibaca surat itu oleh uskup tadi. Jadi dibaca. Kemudian jadi usai surat itu dibacakan dan orang telah meninggalkan ruangan ini, dia memanggilku masuk, ya, Dihya al-Kalabi tadi. Nah, di situ ada uskup yang dipanggil juga, uskup yang merupakan penasihat utama tadi. Nah, jadi sang uskup itu ya berkata, ini Rasul yang kita tunggu-tunggu, karena memang di dalam Injil itu kan juga diceritakan. Ya. Jadi di dalam kitab Injil itu ceritakan namanya disebut Ahmad di situ. Ya tim membadismu Ahmad itu disebutkan dalam Al-Quran, dan itu yang juga disebutkan dalam Injil. Nah, kata uskup tadi, ini Rasul yang kita tunggu-tunggu dan telah dikabarkan oleh Isa. Nah, cerita seperti ini itu kan juga disampaikan oleh pamannya Khadijah, ya, Waraqah bin Naufal. Pada saat Khadijah itu cerita tentang Nabi Muhammad setelah mendapatkan surat Al-Alaq, wahyu waktu itu. Sampaikan kepada Waraqah, kemudian Waraqah mengatakan, karena Waraqah ini Kristen, ya, Kristen, ya, boleh dikatakan juga mungkin dia satu-satunya orang Kristen yang tinggal di Mekah pada waktu itu. Nah, akhirnya Waraqah itu mengatakan, ya, fa'innahu nabiyyu hadil ummah. Jadi suamimu itu adalah nabinya umat ini. Kata dia, si uskup tadi itu juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Waraqah. Ya, karena memang itu yang diceritakan di dalam kitab suci mereka. Ya kan? Diceritakan dalam kitab suci. Maka kemudian di sini disebutkan, ya, Kaisar itu lalu bertanya, apa yang harus kuperbuat kalau memang terbukti dia itu utusan Allah? Maka uskup itu menjawab, aku sendiri mempercayai, aku sendiri mengimani dan mengikutinya. Ya, karena si uskup tadi itu, ya, dia tahu, karena sudah tahu, maka dia tidak berani mengkhianati ilmunya, dia tidak berani mengkhianati imannya. Makanya dia menyatakan, ya, aku sendiri beriman, aku sendiri mengikutinya. Nah, Kaisar kemudian mengatakan, lah, kalau ini aku lakukan, ya pasti kekuasaan ini akan hilang karena rakyatnya kan Kristen. Terus dia meninggalkan agama rakyatnya tadi, makanya ada istilah, ya, annasu ala dini mulukihim. Biasanya rakyat itu mengikuti agama rajanya. Nah, rajanya Kristen, ya rakyatnya ikut Kristen. Tapi ini kondisinya kebalik, si raja takut kalau ketahuan masuk Islam. Sebagaimana nanti cerita tentang uskup tadi, uskupnya kan juga takut kalau nanti ketahuan masuk Islam, ya kan? Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang terjadi. Nah, apa yang kemudian
apa namanya terjadi, kata uskup itu, kami setelah itu meninggalkan kaisar. Nah, kaisar itu memerintahkan untuk manggil Abu Sufyan. Abu Sufyan itu karena peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 setelah peristiwa Hudaybiyah, artinya Abu Sufyan itu sudah terlibat dalam peperangan bersama Nabi. Abu Sufyan sudah tahu persis bagaimana Nabi, sepak terjangnya pada saat di Mekah 13 tahun, lalu kemudian surat hijrah ke Madinah, dan Abu Sufyan itu terlibat peperangan dengan Rasulullah mulai dari perang Badar, perang Uhud, ya kan? Kemudian perang Khandaq, ya, itu semua terlibat, ya. Dan perang Khandaq itu kan terjadi tahun ke-5, gitu. Sampai kemudian peristiwa Hudaybiyah tadi itu terjadi pada tahun ke-6. Ya, jadi Abu Sufyan pada waktu itu sedang di sana, ya, di sana. Nah, Kaisar Romawi ini di mana posisinya itu? Kalau kita perhatikan wilayahnya itu ada di wilayah Syam, ya, wilayah Syam. Nah, ini nanti belakangan itu pada saat perang Tabuk nanti, ya kan, mereka kemudian lari dan meninggalkan wilayah Damaskus, kemudian menuju ke Konstantinopel, gitu, ya. Nah, ini kisahnya. Nah, jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Abu Sufyan kemudian dipanggil, ditanya, gitu. Apa ditanyalah itu. Cuma ada riwayat yang kurang yang tidak disebutkan di sini. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini diceritakan. Coba sampaikan siapa laki-laki yang muncul di negerimu itu. Kata Abu Sufyan, ya seorang pemuda. Ya. Karena memang Rasulullah kan umurnya waktu itu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Kalau peristiwanya itu katakanlah misalnya, ya, Rasulullah kan jadi nabi dan rasul kan 40 tahun, ya. Di Mekah itu 13 tahun. Kalau ini kejadiannya tahun ke-6 Hijriah berarti 19 tahun. Dari diangkatnya itu 19 tahun ditambah 40 tahun, umurnya Nabi itu sudah menjelang 60 tahun loh, Pak. Ya kan? Kalau kita perhatikan itu umurnya Nabi itu sudah menjelang, karena kalau peristiwanya itu tahun ke-6, ya, sementara Rasulullah itu diutus umur 40 tahun, ya, di Mekah kan 13 tahun, di Madinah ketika itu Rasulullah 6 tahun, berarti kalau kita hitung kan 19 tahun tuh, ya kan? Nah, kalau ditambah umurnya Nabi 40 tahun waktu diutus pertama kan berarti baru sudah 59 tahun. Ya, umur Nabi itu 63 tahun. Wafat umur 63 tahun. Ya. Nah, ini. Jadi Abu Sufyan mengatakan dia seorang pemuda. Ya, karena memang kalau dilihat dari usia ya Abu Sufyan lebih tua. Ya kan, karena nanti anaknya Abu Sufyan kan dinikahi Rasulullah. Ummu Habibah kan dinikahi Rasulullah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi kemudian Abu Sufyan ditanya, lalu bagaimana dengan silsilah keluarga dia, gitu. Dijawab oleh Abu Sufyan, kemuliaan leluhurnya itu melebihi siapapun, karena memang nggak ada, ya, yang lebih mulia dari silsilah keluarga Nabi. Bahkan bisa dikatakan, ya kan, kalau Rasulullah itu kan pertama, ya, kalau kita lihat dari segi keturunan, itu jelas keturunan yang mulia. Yang kedua, dari segi kebersihan itu maksudnya nasabnya Nabi itu betul-betul terjaga. Nggak ada nasab yang jadi kan gini, perempuan itu kalau dia ditiduri banyak orang, itu kan berarti nasabnya sebenarnya campur. Ini anaknya siapa sebenarnya? Nah, Rasulullah itu lahir dari keluarga yang nasabnya jelas. Meskipun ketika itu belum ada hukum pernikahan seperti dalam Islam, tetapi dalam hadis Bukhari, ya, dari Aisyah itu diceritakan keluarga Nabi itu meskipun belum ada hukum pernikahan itu, tapi mereka itu dalam tanda petik itu menikah seperti dalam Islam, gitu loh. Jadi terjaga nasabnya itu, nggak ada yang campur. Nah, makanya dikatakan nasabnya tadi itu nasab yang paling mulia di antara kami. Nah, itu Rasulullah. Ya, jadi betul-betul clear nasabnya, bersih. Nah, nggak ada campuran sama sekali. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan, ya. Nah,
Nah, kemudian berikutnya ketika Heraklius tahu seperti itu, dia katakan, ya ini tanda kenabian kalau begini. Tanya lagi, ya kejujurannya bagaimana? Kata Abu Sufyan, dia nggak pernah bohong. Wah, ini tanda kenabian lagi. Ya kan, Nabi itu kan as-shadiq al-masduq, orang yang jujur, ya, orang yang dibenarkan, nggak pernah dia bohong. Lalu kemudian ditanya lagi, di antara orang yang mengikuti itu adakah yang kembali atau murtad? Jawabnya nggak ada. Ya kan? Oh, ini tanda kenabian lagi. Kalau ini agama istilahnya palsu atau agama-agama buatan manusia, pasti nggak akan begini. Ya. Nah, itu tanda kenabian lagi. Ditanya lagi, kalau berperang dengan sahabatnya, apakah dia pernah kalah? Kemudian dijelaskan, ya namanya berperang melawan manusia, kadang-kadang dia menang, kadang dia kalah. Nah, kemudian Raja Heraklius tadi mengatakan ini juga tanda kenabian, ya, tanda kenabian. Nah, kemudian Kaisar setelah itu memanggil Dihya al-Kalabi tadi itu. Apa kata Kaisar? Sampaikan kepada sahabatmu, maksudnya Nabi, ya. Sesungguhnya aku tahu bahwa dia seorang nabi. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kekuasaan. Nah, ini kata Raja Heraklius. Nah, dalam riwayat yang lain, sebelum itu, karena ini ada riwayat yang lain lagi yang disampaikan, ya. Jadi ketika Abu Sufyan menjelaskan begitu kepada Heraklius, lalu Heraklius itu mengatakan begini, kalau yang kamu katakan itu benar, katanya, kata Heraklius, maka kekuasaan dia akan sampai di bawah kakiku ini. Dan itu kan kemudian terbukti kan, pada saat perang Tabuk, kekuasaan Rasulullah sampai ke sana. Kata dia, kalau itu yang terjadi, maka perut bumi lebih baik daripada permukaannya, kata. Nah, jadi maka perut bumi tadi lebih baik daripada permukaannya apa? Lebih baik enggak berperang melawan dia, karena pasti kalah. Nah, itulah yang nanti menjadi alasan ketika Rasulullah datang bersama pasukannya, jumlahnya cuma 10.000. Yang dihadapi itu jumlahnya ratusan ribu. Pasukan Heraklius itu ratusan ribu. Tapi karena dia paham yang dihadapi ini Rasulullah, pasukan itu cuma diam saja di perbatasan. Pasukannya Heraklius itu kemudian lari, terbirit-birit meninggalkan wilayah itu, dan kemudian mereka meninggalkan Damaskus tadi. Jadi itulah kali terakhir, ya, Heraklius sampai mengucapkan perpisahan dengan Damaskus dan kemudian meninggalkan Damaskus dan menuju ke Konstantinopel. Makanya Konstantinopel itu, ya kan, waktu itu ada dua, ya, Romawi itu Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, Romawi Barat itu ya kemudian kita kenal sekarang dengan Rom gitu, ya, atau Yunani, atau yang sekarang jadi tempat ini Kristen itu, Paus itu, ya. Nah, itu Roma itu. Roma. Nah, terus satunya lagi adalah Romawi Timur. Nah, Romawi Timur itu yang Konstantinopel itu. Ya, Romawi Timur itu Konstantinopel itu. Nah, makanya kemudian Heraklius itu lari ke sana. Ya kan, lari ke sana. Itu setelah peristiwa perang Tabuk. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok Heraklius itu akhirnya tidak berani menghadapi Rasulullah dan akhirnya lari ke Tabuk? Karena kalau menghadapi pun percuma, ya pasti kalah. Itu pasti kalah. Makanya tadi kan di dalam kalimat yang sampaikan pada Abu Sufyan, kalau seandainya yang kamu sampaikan itu benar, maka kekuasaan dia akan sampai di bawah kakiku ini. Dan lebih baik, ya, berada di perut bumi daripada di permukaannya, karena pasti akan kalah. Nah, itu kalimat yang kemudian akhirnya terbukti, ya, dan akhirnya kekuasaan Rasulullah SAW itu betul-betul sampai ke wilayah Syam, semua dihabisi. Ya, maksudnya semua itu masuk di dalam kekuasaan Rasulullah SAW. Nah, ini kisah terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius tadi, ya, Raja Heraklius. Nah, kemudian yang menarik di sini apa? Ada dua. Tadi yang kita sudah sebutkan, pertama terkait dengan kisah Heraklius. Yang kedua itu adalah terkait dengan kisah masuk Islamnya uskup tadi. Jadi uskup itu
dia tahu juga bahwa ini adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Tapi dia itu juga punya masalah. Makanya kan tadi disampaikan dalam riwayat ini, harusnya minggu itu dia biasanya ngasih khutbah itu nggak keluar. Ya, akhirnya kemudian itu ke minggu berikutnya juga begitu. Sampai kemudian akhirnya didatangi. Ya, dan akhirnya dia ngaku gitu bahwa dia sebenarnya masuk Islam. Ya, dia masuk Islam, dia sudah istilahnya berbaiat dan sebagainya tadi. Tapi kalau dia menyatakan itu secara terbuka, maka nanti akan dihabisi oleh orang-orang Kristen. Ya. Nah, makanya dia kemudian mengirim surat kepada Nabi, ya, termasuk juga Raja Heraklius tadi kan juga menyampaikan pesan pada Dihya Al-Kalabi tadi. Nah, kira-kira pesannya sama. Keduanya ini nggak bisa menolak. Keduanya ini sebenarnya meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, cuma tidak berani menampakkan keyakinannya itu karena khawatir akan berhadapan dengan rakyatnya, dan khawatir akan kehilangan kekuasaannya. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, jadi ini terkait dengan kisah surat Rasulullah SAW kepada Raja Heraklius tadi dan bagaimana Heraklius. Ya. Baik. Itu ya, itu poin yang berikutnya. Silakan dilanjutkan. Sekarang tentang Kisra. Ya. Nah, nanti kita akan ambil pelajaran terkait dengan peristiwa Kisra ini. Silakan. Baik, selanjutnya Yana atau pertanyaan ya. Ustadz, kalau memang belum ada, saya izin bertanya, Ustadz. Silakan. Terkait dengan strategi pengiriman surat untuk kepada para pemimpin seperti Roma dan tadi yang sudah dikisahkan, itu memang petunjuk dari Allah atau hasil musyawarah bersama para sahabat gitu, Ustadz, waktu rencana awalnya itu. Terkait dengan apa? Mungkin itu aja, Ustadz. Terkait dengan strategi pengiriman surat ini kepada para pemimpin atau raja-raja gitu ya, kepada yang sedang berkuasa dan itu adidaya bahkan ya, itu memang langsung petunjuk dari Allah atau memang hasil musyawarah dengan para sahabat, Ustaz? Ya, tidak ada riwayat yang terkait dengan musyawarah yang disampaikan di sini, meskipun secara umum kita bisa katakan ya Rasulullah itu kalau dalam konteks musyawarah itu hukumnya wajib ya. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang pendek, Rasulullah itu mengatakan begini, ma khaba man istasyara wa manati man. Jadi tidak akan pernah gagal orang yang musyawarah dan tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah. Nah, makanya ini juga penting ya bagi kita semua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu dua resepnya Rasulullah, dua resep keberhasilannya Rasulullah. Resep yang pertama itu selalu musyawarah. Resep yang kedua itu adalah istikharah. Jadi dalam mengambil keputusan itu dua itu. Musyawarah, istikharah, musyawarah, istikharah, musyawarah. Jadi musyawarah itu apa? Mengambil pendapat orang lain dalam satu perkara. Tiba-tiba begitu itu. Tiba-tiba begitu. Kemudian yang kedua tadi itu istikharah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah. Ya kan? Minta petunjuk kepada Allah. Jadi musyawarah itu berarti mencari pendapat dari manusia, istikharah itu berarti minta petunjuk dari Allah. Itu dua resep Rasulullah. Nah, itu yang dijalankan Rasulullah. Tapi dalam konteks ini memang tidak ada misalnya atau tidak kita temukan gitu. Ya, riwayat yang menjelaskan Rasulullah itu mendapat mengambil strategi itu karena musyawarah dengan sahabat atau bagaimana, itu tidak kita temukan. Ya, banyak kata memang kalau misalnya Rasulullah SAW itu tidak melakukan itu, ya maka kemungkinan yang kedua tadi itu adalah petunjuk dari Allah.
ya kan? Petunjuk dari Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam kasus musyawarahnya Rasulullah itu dalam beberapa peperangan, itu kadang-kadang Rasulullah menolak pendapat para sahabat. Seperti kasus misalnya pada saat Hudaybiyah tadi, itu kan sahabat itu ngotot banget sampai mereka itu kayak sewot lah gitu ya sama Rasulullah. Gitu. Tapi Rasulullah kekeh, kenapa? Karena Rasulullah itu mendapatkan petunjuk wahyu. Dan wahyu yang dipegangi Nabi itu konteksnya kan ini karena membahas tentang hukum gitu. Jadi kalau dalam hukum itu nggak ada istilahnya itu negosiasi. Kalau Allah sudah memutuskan begitu ya sudah. Nah itu dalam konteks itu. Nah nanti dalam kasus musyawarah yang lain itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat seperti kasus perang Badar. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ahada ra'yu awil kharb awil makidah awil wahyi. Apakah ini pendapat, strategi, ataukah ini wahyu gitu? Dijawab oleh Rasulullah, al kharb wal makidah. Ya, jadi ini terkait dengan strategi. Itu nggak ada hubungannya dengan wahyu. Makanya kemudian waktu penentuan di mana letak pasukan, Khubayb bin Munzir al-Jamu itu kemudian mengusulkan pada Nabi, jadi supaya posisinya tidak di situ, dipindahkan. Akhirnya dipindah oleh Nabi. Nah, itu berarti musyawarah. Tapi pendapat Rasul dan sahabat tadi akhirnya ditinggalkan, ngambil pendapatnya ahli. Siapa ahli yang dalam hal pendapatnya diambil Rasulullah? Khubayb bin Munzir al-Jamu. Nah, begitu juga pada saat perang Uhud, ya pada saat perang Uhud itu Rasulullah musyawarah. Sahabat-sahabat senior, junior diajak musyawarah semua. Tapi karena mayoritas sahabat yang ikut dalam musyawarah itu sahabat junior dan mereka sebelumnya tidak ikut jihad di perang Badar, maka pada saat mengusulkan itu mereka usul supaya menyongsong musuh dari luar, bukan di dalam Madinah. Akhirnya Rasulullah sepakat. Begitu Rasulullah sepakat, mereka menarik usulannya gitu. Kata Rasulullah, tidak layak bagi seorang nabi dan rasul ketika sudah memakai baju besi ya sampai ya menang. Nah, maka kemudian usulan para sahabat junior tadi pun ditolak. Sahabat junior yang ingin menarik pendapatnya atau usulannya tadi ditolak karena itu sudah diputuskan dan dianggap suara mayoritas. Ya kan? Nah, jadi nanti kita akan bahas lah kapan musyawarah itu harus pakai suara mayoritas, kapan musyawarah itu harus pakai suara yang benar, kapan musyawarah itu harus pakai hukum syara. Itu nanti ada pembahasan. Ya. Nah ini tadi konteksnya dengan apa yang ditanyakan tadi. Apakah itu hasil musyawarah atau bimbingan wahyu. Kalau kita lihat dalam kasus ini tidak ada riwayat yang menjelaskan musyawarah. Jadi karena itu ya kemungkinannya tinggal yang kedua yaitu bimbingan dari wahyu. Ya. Ya, baik Ustaz. Nah, memang sangat menarik ya. Betul-betul sesuai dengan tujuannya kemana, background pemimpinnya itu bagaimana, ya itulah orang yang diutusnya siapa dan tulisan suratnya seperti apa isinya. Jadi betul-betul makjeleb lah gitu ya ininya, kata-katanya gitu ya. Nah, baik buat teman-teman yang lain dipersilakan bagi yang ingin bertanya silakan raise hand langsung open cam dan unmute. Dan bagi akhwat yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya izin. Ya, silakan. Ustaz, saya selama ini kan kita ketahui usia Rasulullah itu 63 tahun. Ini sedikit untuk jelas saja. 63 tahun itu tahun Hijriyah atau ya, Tat? Ya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Tat. Ya. Yang dipakai itu kan tahun Hijriyah. Ya. Yang dipakai hitungan itu tahun Hijriyah terkait dengan usia Rasulullah SAW. Ya meskipun sebenarnya kalau dihitung ya selisihnya tidak signifikan. Jadi kalau misalnya gini ya, sebentar.
dalam 100 tahun itu jadi dalam 100 tahun itu selisihnya cuma 3 tahun sebenarnya. Kalau ini ya 100 tahun. Ya, jadi kalau misalnya antara Hijriyah dengan Masehi tadi untuk 69 tahun itu, ya itu nanti memang ada kadang-kadang kan penetapan kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu kan memang kadang-kadang ada selisih ya. Ada selisih. Jadi termasuk bulannya, karena jumlah hitungan bulan di bulan Masehi itu kan harinya lebih panjang, harinya lebih banyak. Ya, dibanding dengan bulan di bulan Komariah. Nah, kalau Syamsiah itu kan begitu. Makanya ada selisih, dan biasanya bulan Syamsiah itu lebih sedikit tahunnya karena harinya lebih banyak. Kalau bulan Komariah itu lebih banyak tahunnya karena jumlah harinya tadi lebih sedikit. Nah, jadi karena itu kalau misalnya tadi ditanyakan apakah itu Komariah atau Syamsiah, ya. Nah, patokan Hijriah itu menggunakan patokan Komariah, ya, pakai bulan, matlaknya itu hitungannya bulan. Nah, karena itu 63 tadi itu sebenarnya adalah hitungan Komariah atau Hijriyah. Jadi bukan Syamsiah atau Miladiyah. Ya, meskipun kalau tadi kita sebut, ya kalau misalnya dihitung itu sebenarnya jumlahnya tidak signifikan. Ya, tidak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Ada lagi Pak Yudi atau rekan yang lain? Dipersilakan. Kalau belum ada, silakan dilanjut. Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kisrah Persia. Bukhari meriwayatkan dari Alaits, dari Yusuf, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk mengirim surat kepada Kisrah melalui petingginya di Bahrain. Lalu petinggi Bahrain itulah yang menyerahkannya kepada Kisrah. Begitu membaca putus. Suaranya putus-putus, Pak Dokter. Mungkin sinyal ya. Mungkin bisa diganti. Boleh. Sementara ya. Pak Yana gimana, sudah siap? Tadi rupanya terkendala dengan sinyal ya. Dari beliau memuji dan sudah bagus. Allah serta mengucapkan syahadat, kemudian berkata, "Amma ba'du, aku hendak mengutus beberapa di antara kalian kepada para raja non-Arab. Maka jangan bantah aku sebagaimana Bani Israel membantah Isa bin Maryam." Para sahabat Muhajirin menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh kami tidak akan membantahmu dalam urusan apapun. Maka berilah perintah dan utuslah kami." Kemudian beliau mengutus Suja bin Wahab kepada Kisrah Persia. Sang Kisrah memerintahkan agar istananya dihias.
Kemudian ia mengumpulkan para pembesarnya, baru kemudian mengizinkan Suja bin Wahab masuk. Ketika Suja menemuinya, Kisra memerintahkan agar surat Rasulullah diambil darinya. Tetapi Suja bin Wahab menolak. Katanya, tidak, aku akan menyampaikannya langsung kepada Anda sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisra berkata, perintahkan supaya ia mendekat. Suja bin Wahab kemudian mendekat dan menyerahkan surat itu kepada Kisra. Kemudian Kisra memanggil sekretarisnya yang berasal dari Hirah untuk membacakan surat tersebut yang berawal dengan kalimat dari Muhammad hamba Allah serta utusannya kepada Persia. Kisra gusar sekali karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali suratnya dengan menyebutkan jauh lebih dahulu. Ia berteriak marah dan merobek-robek surat itu sebelum membaca isinya. Ia perintahkan pula supaya Suja bin Wahab diusir. Melihat hal itu, Suja bin Wahab menunggangi kudanya lalu berjalan seraya berkata, demi Allah, aku tidak peduli di jalan manakah aku berada, asalkan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kusampaikan. Setelah kemarahannya mereda, Kisra menyuruh seseorang untuk memanggil Suja bin Wahab supaya menghadap kepadanya. Suja dicari-cari, tetapi tidak ditemukan. Ia bahkan dikejar sampai ke wilayah Hirah, tetapi sudah jauh mendahulinya. Di hadapan Rasul Nabi, Suja bin Wahab menceritakan segala yang terjadi berkaitan dengan Kisra, termasuk bagaimana ia merobek-robek surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Kisra telah mencabik-cabik kekaisarannya sendiri. Demikian dituturkan dalam Al-Bidayah. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, Kisra mengirim surat kepada Badam, pejabatnya untuk wilayah Yaman dan negeri Arab di sekitarnya. Berbunyi antara lain, aku mendengar kemunculan seorang lelaki di wilayah kalian yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Katakanlah kepadanya, hentikan dakwahmu itu, atau aku akan mengirim orang untuk membunuhmu dan memerangi kaummu. Maka pergilah utusan Badam menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan kepada Kisra. Beliau menjawab, seandainya itu sesuatu yang kulakukan atas keinginanku sendiri, aku akan menghentikannya. Tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutusku. Utusan itu tinggal selama beberapa waktu di tempat Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah memberitahunya, sesungguhnya Tuhanku telah membunuh Kisra. Dia tiada lagi Kisra sesudah hari ini. Dia juga membunuh Kaisar, dan tiada lagi Kaisar sesudah hari ini. Utusan itu mencatat perkataan Rasulullah. Berikut rincian waktunya pada jam, hari, dan bulan kematian Kisra. Selanjutnya, ia kembali menemui Badam, dan ternyata diketahui bahwa Kisra telah mati. Demikian pula Kaisar telah terbunuh. Persis pada waktu yang disebutkan oleh Rasulullah. 4. Ya, sampai situ dulu. Muqayyis. Sampai situ dulu. Ya, jadi ini yang riwayat yang berikutnya adalah riwayat yang terkait dengan Kisra ya. Jadi riwayat yang terkait dengan Kisra, makanya tadi saya sampaikan. Jadi ini yang menarik karena dari sekian raja yang mendapatkan surat yang perlakuannya buruk kepada utusan Nabi, ya, kepada Rasul dan utusannya itu Kisra. Ya, Kisra. Nah, tadi disebutkan ya, kalau kita baca suratnya padahal sama kan. Jadi suratnya itu sama. Sini. Jadi dalam riwayat ini kan disebutkan ya, dalam surat itu Rasulullah berdiri di atas mimbar ya, beliau memuji dan menyanjung Allah, mengucapkan syahadat, kemudian berkata, ini riwayat tadi ya, sebelum masuk ke surat itu. Amma ba'du, aku tidak mengutus kepada kalian beberapa di antara kalian pada para raja dan Arab ya. Maka janganlah bantu aku ya sebagaimana Bani Israil membantu. Janganlah bantah aku sebagaimana Bani Israil membantah Isa bin Maryam. Ya.
Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, para muhajirin pada waktu itu kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak akan membantahmu dalam urusan apapun, maka berilah perintah dan utuslah kami. Jadi ini adalah latar belakang atau sebelum Rasulullah mengirim surat-surat tadi, ya. Jadi sebelum mengirim surat-surat tadi. Kemudian Nabi SAW mengutus Suja bin Wahab ya kepada Kisra. Nah, lalu Kisra memerintahkan agar istananya dias. Ya. Kemudian ia mengumpulkan para pembesarnya. Baru kemudian mengizinkan Suja bin Wahab masuk. Ya. Nah, ketika Suja menemuinya, Kisra memerintahkan agar surat Rasulullah itu diambil. Tapi Suja bin Wahab menolak. Katanya, tidak, aku akan menyampaikannya langsung kepada Anda sebagaimana perintah Nabi. Nah, jadi dia nggak mau, langsung dihadap. Terus kemudian akhirnya Kisra berkata, perintahkan supaya dia mendekat. Nah, lalu Suja kemudian mendekat dan menyerahkan surat itu kepada Kisra. Kemudian Kisra memanggil sekretarisnya yang berasal dari Hira. Hira itu Irak, ya, wilayah Irak. Untuk membacakan surat itu, yang di situ ada kalimat yang mengatakan min Muhammad Abdillah wa rasuluhu, ya, wa rasulihi, dari Muhammad Abdillah dan rasulnya, hamba Allah dan rasulnya, ila Kisra adimi Persia. Nah, jadi kepada Kisra, ya, penguasa Persia. Nah, ketika Kisra, jadi Kisra membuka surat Nabi itu, di sini disebutkan, jadi Kisra itu sempat besar sekali karena Rasulullah itu mengawali suratnya dengan menyebut nama beliau lebih dulu, ya, istilahnya sudah nggak nyaman lagi, ya, nggak nyaman. Nah, dia berteriak marah dan merobek-robek surat itu sebelum membaca isinya. Jadi akhirnya isinya nggak sampai. Kemudian dia perintahkan supaya Suja bin Wahab itu diusir. Apa yang terjadi kemudian? Jadi ketika Suja bin Wahab itu, jadi melihat hal itu, Suja bin Wahab menunggangi kudanya lalu berjalan seraya berkata, demi Allah, aku tidak akan peduli di jalan manakah aku berada asalkan surat Rasulullah sudah kusampaikan. Jadi misinya adalah menyampaikan surat, ya, dan surat itu sudah disampaikan. Nah, apa yang terjadi? Di sini disebutkan setelah kemarahan mereka, Kisra itu menyuruh seorang untuk memanggil Suja bin Wahab supaya menghadap kepadanya. Suja dicari-cari, tapi dia temukan. Dia bahkan dikejar sampai ke wilayah Hira, tapi sudah jauh mendahului. Nah, di hadapan Rasulullah SAW, Suja itu menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dialami, perlakuan Kisra tadi itu yang kurang ajar lah gitu pada Rasulullah, pada utusannya. Nah, lalu kemudian cerita tentang surat Rasulullah yang dirobek-robek tadi itu sampai juga kepada Nabi. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya, sesungguhnya Kisra itu mencabik-cabik kekaisarannya sendiri. Ya, inna Kisra mazzaka mulkahu, katanya. Kisra itu mencabik-cabik kekaisarannya sendiri. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan, ya, doanya Nabi itu, ya, doanya Nabi itu, jadi la'alallah ayyumazzika mulkahu kama mazzaka risalat. Jadi semoga Allah merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek surat. Nah, jadi itu balasan yang kemudian diberikan oleh Allah kepada Kisra. Ya. Nah, itu ceritanya. Cerita terkait dengan Kisra tadi. Lalu apa yang terjadi kemudian? Di sini disebutkan oleh At-Tabari. At-Tabari meriwayatkan dari Abu Bakar. Ya, Abu Bakar menceritakan setelah itu Rasulullah, ya, setelah Rasulullah dia menceritakan bahwa setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, Kisra itu mengirim surat kepada Badam, pejabatnya untuk wilayah Yaman dan negara Arab di sekitarnya. Isi surat itu mengatakan begini, karena waktu itu kan Kisra dan Kaisar ini, Kaisar itu kan Romawi, ya, Kisra itu ya Persia, itu kan dua adidaya gitu. Ya, dan sebagian wilayah Arab itu masuk wilayahnya Kaisar, sebagian lagi masuk wilayahnya Kisra.
Makanya disebutkan di dalam surat Ar-Rum itu alif lam mim ghulibatir rum gitu. Nah, itu konteksnya Romawi dikalahkan siapa? Dikalahkan oleh Kisra. Nah, nanti sebaliknya Kisra itu dikalahkan oleh Romawi. Nah, ini dua adidaya pada waktu itu. Nah, jadi di dalam konteks ini Badam tadi itu kemudian kirimi surat ya, dan surat itu disampaikan kepada Nabi. Nah, ketika itu Nabi itu kalau kita lihat di sini Nabi itu sudah di Madinah karena Nabi sudah punya kekuasaan ya di Madinah. Kata Kisra, aku mendengar ada seorang laki-laki di wilayah kalian yang ngaku-ngaku sebagai Nabi. Katakanlah kepadanya, hentikan dakwahmu itu, atau aku akan mengirim orang untuk membunuhmu atau memerangi kamu. Nah, tapi yang menarik ini jawaban Nabi ya. Jawaban Nabi tadi itu yang menarik kepada Badam itu. Kata Rasulullah, apa kalau seandainya ini urusanku sendiri, aku sudah hentikan. Seandainya ini kemauanku sendiri, sudah aku hentikan. Tapi ini maunya Allah, bukan mauku gitu loh. Nah, ini kalimatnya. Ini maunya Allah, bukan mauku. Aku ini diutus oleh Allah. Coba bayangkan ya. Nah, kita itu kalau menjalankan perintahnya Allah juga begitu filosofinya itu. Jadi misalnya kita disuruh meninggalkan kewajiban, ya kan? Misalnya kewajiban dakwah, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban jihad, atau apapun kewajiban yang Allah perintahkan. Terus tiba-tiba ada orang menyuruh kita berhenti. Pertanyaannya, bisa nggak kita menghentikan apa yang Allah ajarkannya? Nggak bisa, bang, ini yang nyuruh Allah. Ini bukan maunya saya. Kalau kita berpikir maunya kita itu kan, ya ngapain capek-capek kan begitu. Orang jihad itu kan, ya hartanya ya dikorbankan, ya fisiknya, ya waktunya, ya nyawanya gitu. Kalau maunya sendiri. Tapi ini maunya Allah. Terus kalau ini maunya Allah, terus kita nggak bisa menolak ini maunya Allah. Nah, itu penting gitu ya. Nah, jadi filosofi ini harus kita bangun ketika kita menjalankan amal itu. Sehingga ketika kita capek itu kita ingat, oh ya ini maunya Allah, bukan istilahnya itu, ini kita itu lakukan karena Allah. Karena Allah merintahkan saya. Jadi kalau kita sholat, kita dakwah, kita apa itu, begitu pikirannya. Ya. Kalau ini maunya kita ya capek udah berhenti. Tapi ini maunya Allah, ya sudah capek-capek kita kerjakan. Ini maunya Allah. Ya, nah ini kalimat Rasulullah tadi itu penting. Nah, kemudian akhirnya apa? Badam tadi itu tinggal di Madinah. Ya, tinggal di Madinah beberapa saat. Lalu Rasulullah SAW setelah itu memberitahu, sesungguhnya Allah telah memberitahuku, ya, bahwa Allah telah membunuh Kisra. Karena itu sejak saat ini tidak ada lagi Kisra. Allah telah membunuh Kaisar, karena itu setelah saat ini nggak ada Kaisar. Nah, jadi utusan Kisra ini namanya Badam tadi itu akhirnya catat. Jadi kata-kata Nabi bahwa Kisra itu sudah mati itu catatannya zaman dulu kan belum ada WA, belum ada. Jadi nggak bisa langsung pastikan benar nggak Kisra mati kan. Nah, jadi akhirnya dicatat itu. Harinya, tanggalnya, jamnya, ya, catat semua. Kemudian akhirnya Badam ini pulang balik gitu. Terus dia memastikan apakah betul yang disampaikan Rasulullah tadi bahwa Kisra itu memang sudah mati. Persis ternyata seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mati pada hari, pada jam, ya, sebagaimana diberitakan Rasulullah. Nah, jadi ini peristiwa yang luar biasa. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu sekalian ya? Yang terjadi kemudian itu adalah Persia. Kalau kita lihat itu kan hanya ya di bawah Kisra tadi itu kan masih satu. Nah, kemudian Persia ini betul-betul hancur. Persia ini betul-betul hancur. Itu nanti setelah Kisra mati kemudian diganti oleh anaknya. Anaknya itu perempuan. Makanya kemudian ada hadis itu. Ya, kan tadi ceritanya hadis itu dari Abi Bakrah ya. Nah, hadis dari Abi Bakrah pula ini yang nanti menceritakan tentang perempuan yang kemudian memimpin Persia atau Kisra tadi itu, menggantikan Kisra ya. Memimpin Persia menggantikan Kisra. Jadi Rasulullah mengatakan la yufliha qaumun, tidak akan pernah beruntung
tidak akan pernah berjaya ya suatu kaum walau amarahum imra'atan ketika mereka menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ya. Nah, jadi pada saat Kisra mati, yang menggantikan menjadi rajanya itu adalah anaknya perempuan. Nah, ketika anaknya ini menjadi raja, nah disitulah apa yang disampaikan Rasulullah itu terbukti. Jadi Rasulullah tadi mengatakan, ya Allah ayyumazzika mulkahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya, kerajaannya sebagaimana dia merobek surat. Kalau dalam ayat yang lain tadi dalam kitab ini disebutkan ya inna Kisra mazzaqa mulkahu. Kisra itu telah merobek-robek kekuasaannya sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari sini maka akhirnya Kisra itu betul-betul tumbang, mati Kisranya. Kemudian Persia yang dipimpin Kisra tadi itu remuk, ya. Dan sekarang nggak ada lagi. Sejak itu nggak ada lagi. Jadi sejak hancur, ya. Dan itu sebenarnya karena ulah dia. Kemudian akibat dari doa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah sebaliknya nanti kita bisa melihat Romawi itu karena respon terhadap Nabi tadi itu kan nggak ada yang negatif sebenarnya. Makanya meskipun Romawi itu pecah, tapi kan masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Nah jadi kerajaan yang dapat kutukan Nabi tadi itu ya Kisra tadi betul-betul karena Rasulullah marah karena suratnya di robek-robek tadi itu ya akhirnya ibaratnya dalam tanda petik itu dapat kutukan Rasulullah dan akhirnya Kisra mati, kerajaannya setelah itu dipimpin oleh anaknya perempuan betul-betul hancur. Nah ini yang terjadi ya. Nah itu kisah terkait dengan Kisra dan bagaimana kehancurannya di tangan anak perempuannya. Ya. Jelas ya? Jelas Ustaz. Ya silakan. Mangga lanjut Pak Dokter sedikit lagi. Muqawqis Mesir. Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Qori radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu kepada Muqawqis penguasa Alexandria. Hatib segera berangkat dengan membawa surat dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Muqawqis. Muqawqis mencium surat itu. Ia memuliakan Hatib dan menyambutnya dengan baik. Ketika Hatib akan pulang, Muqawqis menitipkan hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa seperangkat pakaian, seekor bagal lengkap dengan pelananya dan 2 orang sahaya perempuan. Kedua sahaya ini, yang satu diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan belakangan melahirkan Ibrahim putra Rasulullah. Yang satunya lagi dihibahkan Rasulullah kepada Muhammad bin Qais al-Abdi. Kisah akhlak mulia Nabi dalam berdakwah. Ya, jadi ini kisah yang terakhir ya terkait dengan surat. Tadi saya sudah sebutkan, jadi sebenarnya ada 9. Ya, tapi yang disebutkan di sini hanya 4. Nah, jadi Muqawqis ini termasuk raja ya, yang ketika itu beliau ada di Mesir ya. Nah, Muqawqis ini jadi disebutkan dalam riwayat ini bahwa Abdullah bin Abdul Qari ya, bahwa Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat yang ikut dalam perang Badar ya. Sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia Rasulullah. Ya, jadi peristiwa beliau dikirim ke Mesir ini sebelum peristiwa yang tadi saya sebutkan, yaitu beliau nulis rahasia, itu membocorkan rahasia. Nah, jadi di sini disebutkan Hatib bin Abi Balta'ah itu diutus untuk membawa surat Rasulullah kepada Muqawqis.
Nah, Muqawqis mencium surat itu. Ya. Nah, beliau itu memuliakan juga Hatib bin Abi Balta'ah, menyambutnya dengan baik. Bahkan ketika Muqawqis, ketika Hatib bin Abi Balta'ah itu mau pulang, ya Muqawqis itu menitipkan hadiah untuk Rasulullah. Nah, ini termasuk akhlak yang luar biasa. Akhlaknya Muqawqis berupa seperangkat pakaian, termasuk seekor bagol lengkap dengan pelananya dan 2 orang budak sahaya. Ya. Nah, satu ini kemudian nanti itu yang disebutkan di situ. Kedua budak saya ini satu diambil oleh Rasulullah, ya, dan belakangan melahirkan putra Nabi yang bernama Sayyidina Ibrahim, ya. Satu lagi dihibahkan Rasulullah kepada Muhammad bin Qais al-Abli, ya, yang menuturkan dalam riwayat tadi. Nah, Maria Al-Qibtiyah itu nama budak yang kemudian menjadi Ummul Walad, ya, karena ini namanya budak, ya. Jadi waktu itu Maria Al-Qibtiyah itu Kristen karena Muqawqis itu Kristen. Ya, Muqawqis itu aslinya Kristen. Tapi justru orang Kristen ini, ya seperti tadi lah kisah misalnya siapa namanya Kaisar itu kan tahu gitu, ini Nabi. Karena itu ceritakan dalam kitab suci mereka. Makanya mereka respect gitu. Ya. Nah, Muqawqis tadi itu sudah tahu kisah kenabiannya itu, makanya kemudian beliau istilahnya itu sopan lah gitu. Enggak kayak Kisra, karena Kisra ini kan musyrik, ya. Kisra itu musyrik. Ya, Kisra itu karena wilayah di Persia itu penganut Majusi. Majusi itu berarti penyembah api. Ya, penyembah api. Makanya sikapnya Kisra jauh sekali dengan Muqawqis atau Kaisar tadi itu jauh sekali. Ya. Karena memang dia ini atau misalnya tadi Raja Najasyi tadi bahkan masuk Islam kan jauh sekali. Jadi rata-rata yang sikapnya baik ini kebanyakan mereka Kristen. Sementara yang musyrik-musyrik tadi itu ya karena tidak ada informasi dari kitab suci tentang kenabian Nabi Muhammad, terus bagaimana sikap mereka itu nggak ada, makanya begitu dapat surat tadi itu responnya negatif. Ya. Nah, begitu mereka merespon negatif ya tadi itu pernyataan Rasulullah atau istilahnya itu apa yang disampaikan Rasulullah tadi itu dan akhirnya jadi kenyataan, ya. Nah, sementara untuk wilayah-wilayah yang tadi disebutkan seperti Najasyi, kemudian Romawi, ya, kemudian Mesir dengan Muqawqis tadi itu, ya sampai akhir itu masih, artinya wilayahnya masih ada. Kemudian ya akhirnya wilayah-wilayah tadi itu seperti misalnya Syam, ya, Syam itu nanti akhirnya masuk Islam. Kemudian Mesir itu juga nanti akhirnya bergabung dengan wilayah Islam, ya. Nah, jadi ini menunjukkan respek dan perhatian mereka termasuk penerimaan mereka yang luar biasa. Nah, khusus dalam hal ini adalah apa yang disampaikan oleh atau apa yang dilakukan oleh Muqawqis itu luar biasa. Ya, sampai memberikan hadiah, termasuk diantaranya adalah budak perempuan, ya, Mariatul Qibtiyah. Nah, Mariatul Qibtiyah ini blasteran, ya, blasteran. Orang Mesir itu kalau putih-putih, Pak. Ya. Jadi orang Mesir itu kalau putih-putih karena mereka ada darah Eropa. Ya kan, kalau wilayah Alexandria itu kan dulu Alexander the Great itu kan sampai di situ. Wilayahnya Alexander the Great. Alexander the Great itu kan dari Romawi. Ya, dari dari wilayah the Great Imperium dulu, ya. Nah, itu kan sampai di situ. Jadi Alexandria itu diberi nama Alexandria itu karena dulu menjadi wilayah Alexander the Great. Nah, jadi Mesir itu banyak Kristen di sana, dan itu juga menunjukkan ketika Islam itu berkuasa, nggak seperti yang sekarang dituduhkan, ya, oleh orang-orang yang Islamofobia ini. Jadi seolah-olah Islam itu nanti menindasnya. Ya, kalau hari ini kita lihat, ya, kalau nanti Bapak ke Mesir, ya, itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As itu di wilayah Fustot, ya. Di wilayah Fustot. Jadi di situ kita kalau sholat di masjidnya Amr bin As, ya, itu masjid itu didirikan pada zaman Amr bin As.
Nah, ketika Amr bin As diutus oleh Umar bin Khattab dan berhasil menaklukkan wilayah Mesir. Itu masih ada gereja, ya gereja. Kalau kita lihat dari masjid itu kelihatan tuh apa namanya menara salibnya kelihatan di atas. Jadi apa posisi atau letaknya nggak jauh dari situ. Adzan dari situ juga biasa, Pak. Ya, jadi adzan dari situ juga biasa. Nah, jadi yang dibatasi adanya itu di Singapura. Jadi orang Islam kalau di Singapura itu agak ini ya. Sudah gitu masjidnya itu dipasang ini apa namanya CCTV semua, ada mata-matanya semua kalau di sini. Nah, memang karena Singapura yang berkuasa kan Kristen. Ya, Kristen. Nah, Cina Singapura itu beda dengan Cina Malaysia. Kalau Cina Malaysia kebanyakan Buddha. Kalau apa namanya Cina Singapura itu Kristen. Jadi ya itulah kondisinya ya. Jadi memang kalau digambarkan Mesir kemudian akhirnya dia masuk Islam. Ya. Dan ketika Islam berkuasa, orang-orang Kristen tadi itu nyaman mereka. Artinya mereka masih diberi perlindungan. Kayak yang pernah menjadi Sekjen PBB, Boutros-Boutros Ghali itu kan orang Mesir. Orang Mesir itu, orang Kristen. Nah, jadi orang-orang Koptik. Nah, Kiptiah itu Maria Al-Kiptiah. Maria itu kan nama Maryam ya. Maria itu kan nama Maryam. Nah, Al-Kiptiah itu dari suku Koptik itu. Makanya bahasa Arabnya itu Kiptiah, Maria Kiptiah. Kiptiah itu karena Koptik, suku Koptik. Nah, ini blasteran Eropa, Mesir, makanya orangnya putih-putih. Jadi ketika Mariatul Kiptiah itu dibawa pulang menghadap Rasulullah, itu istri-istri Nabi cemburu karena saking cantiknya Mariatul Kiptiah. Ya kan? Nah, itu ya. Nah, termasuk sampai di antaranya kemudian turun surat At-Tahrim itu ya. Nah, itu kan nanti ada cerita itu. Ada yang mengatakan itu tentang kisah Mariatul Kiptiah ya, karena dicemburui oleh istri-istrinya Nabi itu. Ada yang mengatakan itu kasus yang terkait dengan siapa namanya Hafsah, Aisyah dan istri Nabi yang lain ya, Juwairiyah atau yang lain. Nah, jadi ini sedikit ya tambahan ya, yang saya bisa sampaikan. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Ya, buat rekan-rekan sahabat sekalian, silakan. Bagi ada yang ingin bertanya, untuk Ikhwan langsung saja raise hand. Dan akhwat silakan menuliskan di kolom chat. Kalau belum ada, saya justru jadi penasaran. Ustaz bilang ada 9, 5 yang lainnya apa mungkin bisa di poin-poin kemana saja itu surat terlayangkan gitu Ustaz. Ya, Selain nanti, yang 4. Ya, nanti kita tambahkan. Ya, itu ada dokumen politik ya. Nah, nanti mungkin bisa dicari sudah ada terjemahnya. Ada buku tulisannya Hamidullah, judulnya asli ya dalam bahasa Arab itu Al-Wasaiq As-Siyasiyah fi Ahdin Nabawi wal Khilafah wal Khilafah Rasyidah. Itu tulisannya Hamidullah. Nah, di situ nanti dokumen-dokumen surat Nabi ada semua di situ, termasuk stempelnya, macam-macam itu asli dan ada semua. Nah, itu kalau nggak salah. Oh, jadi itu kitab khusus ya untuk mendokumentasikan surat-surat ya, korespondensi Rasul ya kepada pemimpin-pemimpin dunia gitu ya. Iya, ada di situ. Jadi ada bukunya sendiri khusus surat. Itu tebalnya setebal ini. Masya Allah. Surat-suratnya Nabi saja. Kalau tidak ada, saya mohon izin sampai di sini dulu karena ya, baik. Ada ya. Baik. Yang harus saya selesai. Ya, insya Allah nanti Ustaz sebelum puasa kita berusaha untuk bisa mensinkronkan jadwal supaya bisa offline satu kali sekaligus
bekal buat menghadapi Ramadan gitu. Mangga silakan Ustadz di closing untuk Ya, baik. pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, kita tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Amma yanbaghi li jalal wajhikal karim wa alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min al-khawfi ajri wa ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam syarri kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bainana wa baina ma'asiyatik wa min at-ta'ati ma tuballighu bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bi 'alaina masa'ib dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, syukran, jazakallah khair kasih.